Baik, selamat sahabat kembali kepada kita semua, saudara. Terima kasih sebelumnya atas lagu pujian Bapak Cok Nababan dan juga Bapak Simarmata yang sudah membawakan cerita untuk anak-anak, yang tentunya untuk anak-anak besar juga berguna. Saudara, pelajaran yang singkat ini yang akan kita dengarkan pertama ditujukan untuk saya pribadi, untuk keluarga, dan untuk kita semua jemaat Tuhan yang ada di sini dan para tamu kami yang kalau sempat hadir. Pelajaran yang kita sudah tahu, tetapi ada beberapa pesan yang boleh jadi belum kita jalankan sebagai umat Tuhan. Boleh jadi kita kesulitan untuk menjalankannya. Boleh jadi kita sudah jalankan tapi salah. Di sini kita coba untuk melihat dari kacamata firman Tuhan dan beberapa kutipan roh nubuat yang boleh memberikan petunjuk yang lebih baik bagi kita untuk menjalankannya. Saudara, dalam Matius pasal 4 ini berbicara 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus sebelum dia bertugas, sebelum dia melayani di dunia ini. Dia harus digembleng dulu supaya dia bisa melayani dan menjalankan misinya untuk menebus manusia, dan itu berat. Karena beratnya dia perlu puasa 40 hari 40 malam. Ya. Jadi di sana kalau saudara baca komentar roh nubuat, dia memohon kuasa khusus dari Bapa di sorga. Jadi dia sebagai manusia biasa supaya dia bisa melewati tahapan demi tahapan sampai nanti dia bisa berhasil pada waktu dia mati di kayu salib. Itu dia bergumul luar biasa. Saudara bisa bayangkan, dia harus tinggal di padang gurun itu. Di sana binatang-binatang buas itu berkeliaran. Belum lagi orang-orang jahat, penyamun-penyamun. Setiap saat bisa apa? Yesus bisa mati. Tetapi itulah yang dia hadapi. Jadi mungkin selama ini kita berpikir bahwa dia harus menahan selera, tidak makan, tidak minum. Tetapi yang dia hadapi lebih dari itu. Saudara, kalau saudara baca benar-benar tulisan roh nubuat, dikatakan selama 40 hari 40 malam dia tidak makan, tidak minum. Kalau saudara melihat seseorang sekarang ini seperti Bapak Agus ya, setelah puasa 40 hari 40 malam, kita tidak akan kenal dia. Tidak akan kenal. Nah, itu roh nubuat katakan. Begitu hebatnya perasaan lapar yang dia derita, sampai tinggal apa? Kulit saja ya. Jadi tulang langsung kulit, dagingnya kelihatan nggak ada. Saudara bisa bayangkan, dikatakan buruk rupa Yesus itu. Begitu hebatnya ya. Tetapi itulah yang harus dia jalankan agar saudara dan saya nantinya boleh didamaikan, ditebus, diselamatkan. Saudara bayangkan pengorbanan Yesus seperti itu ya. Jadi dia harus jalankan tahapan demi tahapan di dalam menghadapi cobaan yang langsung datang dari bapa segala pendusta, iblis, setan. Dulu Lucifer, tapi sudah jadi setan, jadi iblis. Dan inilah yang dihadapi oleh Yesus ya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak berbicara 3 cobaan yang dia hadapi. Saya fokus khusus dalam pencobaan pertama yang dihadapi oleh Yesus. Dalam Matius 4 ayat 3, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu menjadi roti. Yesus cuma menjawab apa?
simpel saja, tapi artinya luas sekali kalau kita dalami. Ketika saudara membaca ini, merenungkannya, Roh Kudus menuntun saudara, maka saudara akan melihat begitu dalam kata-kata Yesus. Dia katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sangat mendalam, ya. Saya coba kembali kepada puasa. Bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi, puasa itu adalah hal yang biasa. Dan bagi mereka ini suatu kewajiban. Mereka seminggu 2 kali, Senin, Kamis. Dan puasa mereka itu 24 jam memang, ya. Tidak makan dan tidak minum, itu yang mereka lakukan. Sehingga bagi para rabi, ya, imam-imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka bangga sekali. Ya. Saudara ingat ketika seorang berdoa di kerumunan banyak orang, waktu ada pedagang ya di situ ya, kiri kanan, dia berdiri di sana, lalu dia bertelut, dia berdoa, suaranya lantang. Tuhan, saya sudah menjalankan hukum Tuhan. Saya berpuasa seminggu 2 kali, itu Senin dan Kamis, yang sekarang dijalankan oleh saudara-saudara sepupu kita. Sebenarnya adopsi dari situ ya. Sebenarnya itu dari sana. Ya, mereka ada puasa Senin Kamis ya kalau ingat ya. Ini dari sana semua ya. Jadi itu yang dijalankan ya. Jadi dia kasih tahu. Ternyata bagi orang Yahudi itu hal yang biasa. Mengapa? Ternyata ada hal-hal tertentu yang secara baik, positif perlu kita lakukan juga ya di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal mengapa puasa itu sangat positif bagi kita sebagai manusia dan sebagai umat-umat Tuhan ya. Beberapa kutipan roh nubuat yang sempat saya catat ada beberapa. Kebetulan saya ambil tesis judulnya puasa di UNAH ya, untuk magister. Jadi kalau saudara dapatkan tentang puasa, referensinya salah satu dari kami ya. Kalau di UNAH dapat itu dari kami. Dari beberapa hal kegunaan puasa, yang pertama adalah puasa dapat membuat saudara dan saya memahami kebenaran yang lebih baik dan lebih banyak lagi ketika saudara mempelajari firman Tuhan. Pertama, mengapa sampai Yesus puasa? Supaya dia lebih banyak tahu maksud Bapa kepada saya itu untuk menyelamatkan manusia itu bagaimana, apa yang harus dilakukan. Ketika kita berpuasa, kita akan memahami kebenaran lebih baik lagi. Puasa dan doa juga yang kita lakukan dapat menggerakkan hati Tuhan, membuka perbendaharaan kebenarannya kepada saudara dan saya yang berakal budi. Ini kutipan-kutipan roh nubuat. Ketika saudara merasa sulit, susah untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, pada waktu saudara ambil bagian puasa, jangan 2 kali seminggu lah, seminggu sekali ya. Saudara ambil waktu, maka di dalam penelitian ya, ini di Amerika dan di Jepang tentang puasa itu ya, ternyata IQ kita itu dilipat gandakan. Nah, di frontal lobe ini ternyata apa? Dapat membuat kita lebih memahami kebenaran Tuhan. Jadi rupanya waktu puasa, sebagaimana yang Yesus lakukan, itu Roh Kudus itu datang kepada kita. Karena kita akan memahami lebih baik kebenaran firman Tuhan dan maksud-maksud yang benar yang kita sudah ketahui, yang selama ini mungkin kita tidak tahu apa lagi penjabaran dari kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui ya. Jadi itu puasa yang kita ketahui. Selain
tulisan Roh Nubuat mengatakan menyembuhkan beberapa penyakit. Jadi dikatakan ada beberapa penyakit yang kalau ke dokter, kalau kita pergi menggunakan obat-obatan yang ada di rumah sakit tidak disembuhkan, tetapi dengan puasa 24 jam tidak makan tidak minum dapat membuat apa? Penyakit-penyakit itu sembuh ya. Itu masalah demam ya. Ini tulisan Roh Nubuat juga semua ya. Cuma saya singkat saja. Demam anak-anak juga ya, batuk-batuk, pilek. Istirahat saja, tidur, minum banyak dan puasa dalam hal-hal penyakit tertentu ya. Ini kalau kita hubungkan dengan kesehatan, reformasi kesehatan dan seterusnya. Nah, jadi kembali kepada Matius 4 ayat 3 dan 4 ini, cobaan yang setan buat kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkan tuh batu-batu yang ada di padang gurun itu jadikan roti supaya kamu kenyang kan gitu, supaya bisa memenuhi kebutuhan pada saat itu. Itu yang setan cobai kepada Yesus. Tapi Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalimat yang kedua dalam Matius 4 ayat 4 ini bukanlah suatu kiasan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara tidak makan 40 hari 40 malam, saudara bisa hidup. Tetapi ketika saudara fokuskan kepada Tuhan, fokuskan kepada kebenaran firman Tuhan, dan itu sudah dibuktikan oleh Musa, oleh Yesus sendiri ya. Nggak makan bisa hidup, yang penting kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam jangka waktu itu, dan itu dapat menyelamatkan, tidak membuat kebinasaan atau kematian seseorang ya. Saya mencatat beberapa orang yang mencoba untuk puasa 40 hari di seluruh dunia ya, ada di beberapa negara, dan ternyata mereka dapat lakukan. Ada yang di Zimbabwe, ada seorang pendeta. Jadi pendeta yang di Zimbabwe namanya pendeta Francisco Baraja, dia 39 tahun, orangnya baik, dan dia terkenal sebagai seorang evangelis di salah satu gereja di sana ya, di Santa Trindade namanya. Jadi dia berpuasa 40 hari, dia mencoba mempraktekkan apa yang Yesus buat, padahal itu sebenarnya bukan perintah, tetapi dia coba bisa enggak. Ternyata 25 hari setelah dia puasa, berat badannya banyak hilang. Kemudian dia menderita anemia akut, organ pencernaannya rusak, dan akhirnya dia dilarikan di rumah sakit baru 25 hari. Dia diinfus tetapi terlambat ya, dan dia meninggal dunia. Itu seorang pendeta, dia coba untuk mempraktekkan 40 hari 40 malam. Ada lagi seorang yang di Jepang ya, seorang profesor, dia coba mempraktekkan 40 hari 40 malam, ternyata bisa. Tetapi ujung-ujungnya walaupun lewat 40 hari meninggal juga ya. Ada seorang rahib juga di daerah Cina sana, dia coba untuk bersemedi di satu goa. Jadi artinya hatinya, pikirannya fokus kepada yang namanya kebenaran itu menurut dia. Dia bisa lewatin 40 hari, tapi setelah keluar dari sana mati juga. Saya cuma mau menunjukkan bahwa ketika seseorang dia fokus kepada yang namanya kebenaran menurut imannya, maka dia bisa bertahan hidup. Dalam hal ini kita berbicara, kalau kita adalah umat Tuhan, ketika kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang kita belajar pribadi ataupun di dalam praktek kehidupan kita jalankan, maka kita bisa bertahan ya, seperti yang dialami ya, oleh saudara-saudara kita ini ya. Yang menjadi
bagian saudara dan saya saat ini adalah kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan. Kapanpun, dimanapun kita berada, setan akan selalu mengincar saudara dan saya. Ada terus dia. Dia akan katakan, jika engkau anak Allah. Dia akan selalu begitu. Masing-masing kita itu ada apa? Ada cobaan. Setan tahu kapasitas kita. Setan tahu, oh ini kekuatan Bapak Remref. Tapi dia lihat kelemahannya mana. Di situ yang dia apa? Cobai. Jika engkau anak Allah, jika engkau orang Advent, rubahlah batu ini jadi roti. Rubahlah hal-hal yang haram, yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi halal karena kebutuhan. Saudara dan saya punya batu-batu, punya kebutuhan-kebutuhan yang kalau tidak menjalankan kehidupan berkenan kepada Tuhan, saudara bisa jadikan itu roti. Masing-masing kita ada. Saya butuh keuangan untuk anak saya kuliah, sekolah, ini udah mau dekat-dekat ini. Tuhan, bagaimana ini caranya? Ini kebutuhan, ini roti saya, roti kami. Saya nggak ada jalan sebagai manusia biasa. Karena kebutuhan Tuhan, saya harus rubah batu ini jadi roti. Yang haram harus saya rubah jadi halal menurut pemikiran saya. Bagaimana caranya? Ya, sedikit-sedikitlah kita nipu. Sedikit-sedikitlah kita mencuri untuk memenuhi itu. Menjadikan batu itu jadi roti di saat-saat tertentu. Setan suka bisik-bisik sama kita kan? Udahlah, kamu kan manusia, nggak ada manusia yang sempurna. Sekali-sekali saja. Ini dia. Ya. Inilah tawaran yang setan buat kepada kita seringkali, sadar atau tidak sadar, itu ada dalam kehidupan kita. Sebagai seorang yang punya dasar seorang manusia yang berdosa, seringkali kita apa? Membenarkan keberdosaan kita yang sudah diwariskan itu. Dan kita anggap sah-sah saja. Tapi dengan pelajaran yang kita ikuti, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita ada kebutuhan yang memang mendesak, darurat, jangan membuat sesuatu yang haram ini menjadi halal berdasarkan pikiran kita. Kita perintahkan batu-batu itu jadi roti. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Lewat firman-Nya kita berdoa, memohon petunjuk apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu artinya apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, kalau saya meminta saudara-saudara memberikan kesaksian hidup satu persatu, saya rasa semua kita ada pengalaman di waktu yang lalu, bagaimana dalam keadaan darurat, di mana kita stres, tertekan, dan kebingungan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat dibutuhkan, tetapi Tuhan membuat mujizat. Pasti kita ada. Nyonya White katakan, kalau kita lupa perlindungan, tuntunan Tuhan dan pengajaran-pengajarannya di waktu yang lalu, maka kita tidak akan siap dan mengaminkan hal-hal yang ada di depan yang akan kita hadapi, yang mungkin lebih dari itu cobaan-cobaannya. Jadi kalau ada masalah, saudara ingat waktu lalu katanya, bagaimana saya dapat apa? Petunjuk, pertolongan dari Tuhan. Ya. Lihat di waktu yang lalu, sehingga kita boleh tetap berada di jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Saya ingat ada teman kami ya, seorang pendeta, karena kebutuhannya yang mendadak, dia tergoda untuk judi.
sabung ayam. Ya, karena kebutuhan sabung ayam. Setan tawarkan. Waktu dia nyabung ayam, dia menang, dapat keuntungan. Lalu dia pakai itu, keenakan ya. Tetapi di saat tertentu, setan jebak, ya. Sehingga sebaliknya, istilahnya dia dapat 5, keluar 50. Dan akhirnya dia berhutang ke organisasi, berhutang kepada anggota-anggota yang dia hubungi, dan akhirnya dikeluarkan dari organisasi. Ya, karena kehidupan seperti ini. Dan sampai sekarang dia masih nelpon saya. Dan beberapa pendeta dia hubungi. Karena apa? Dia nggak tahu kerja apa lagi. Dan setiap dia beralasan untuk saya sakit berat dan lain sebagainya, ya, sempat awalnya kita juga bantu, tapi karena kita udah tahu ternyata uangnya juga untuk sabung ayam itu ya, menyambung ayam. Itulah yang terjadi, saudara sekalian. Jadi kita harus waspada sekarang ini ya, karena cobaan setan yang sudah ditawarkan kepada Yesus, yang 3 itu, Roh Nubuat katakan itu akan ditawarkan kepada umat-umat sisa terakhir di zaman akhir, dan setan akan menang banyak terhadap saudara dan saya. Jangankan 3, 1 saja. Masalah selera, dia akan menang banyak ya. Apakah saudara dan saya sudah merasakannya hal seperti itu, di mana setan sudah menjerat saudara selama ini dengan hal-hal yang kita pikir adalah dari hal-hal yang benar, apa yang Tuhan buat, padahal setan yang tawarkan. Kalau saya tanya, bisakah setan memberikan berkat kepada kita? Bisa enggak? Bisa. Ada seorang ketua jemaat di waktu yang lalu di DKI, waktu masih gabung, belum ada Banten. Dia merasakan kesusahan, ya, pekerjaannya susah. Lalu dia katakan, kayaknya saya perlu sedikit berbelok, tapi saya balik lagi. Maksudnya, saya berdosa dulu sedikit, nanti saya balik lagi. Yang penting saya sudah dapat banyak duit. Saya berbalik, saya bertobat, saya memberikan berkat untuk Tuhan lewat yang dia dapat. Saudara tahu, dia pergi ke Gunung Kawi. Apa istilahnya sekarang ya? Pesugihan. Jadi dia pergi ke sana, lalu setan memberinya berkat itu. Tahun 1980-an, yang namanya 40 miliar itu bukan sedikit. Dan itu yang dia dapat. Lalu dia belikan rental mobil untuk rental. Dan dia belikan properti ya untuk disewakan. Benar, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, melalui ini semua saya akan mengikuti Tuhan dan bantu pekerjaan Tuhan. Dia jalankan itu 1-2 tahun ya, nggak sampai 2 tahun, karena dia membuat tumbal. Pak Agus tahu kan tumbal ya, perjanjian. Jadi anak sulungnya yang diambil setan. Jadi sebelum anak ini meninggal, jadi anak ini dibuat gila, stres dulu ya, gila. Kemudian saya masih di Manado waktu itu ya, di Unclub. Saya datang ya berlibur, saya ketemu bapak ini. Lalu dia datang kepada saya, dia kasih tahu, bagaimana ini, saya mau kembalikan semua yang
yang sudah dianu, tetapi udah habis. Jadi ternyata mereka satu persatu kayak habis begitu ya harta yang dia miliki. Lalu dia bilang, saya nggak mikirkan harta lagi, tapi anak saya itu bagaimana? Itu udah mau diambil dalam waktu dekat. Saya tanya, memang perjanjian berapa lama sama si iblis? Oh, sekian tahun. Oh, udah dekat-dekat rupanya. Mau bertobat benar-benar, dia bilang. Firman Tuhan mengajarkan, mematahkan kutuk setan. Bisa, tapi Bapak harus sanggup untuk menjalankannya. Jadi ada ritual khusus yang firman Tuhan ajarkan untuk dilakukan ya. Setelah berbincang-bincang lalu dia mengiyakan, akhirnya itu luar biasanya begini. Harta semuanya yang sisa yang ada itu hilang, habis. Itu saya kaget, oh begini cara Tuhan. Tetapi bapak itu diselamatkan dirinya dan anaknya diselamatkan, jadi normal. Saya bilang, oh ini firman Tuhan luar biasa rupanya ya. Jadi, saudara-saudara, kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, walaupun kita sudah ada yang lalu-lalu itu hal-hal yang mengecewakan Tuhan, membuat Tuhan murka, tapi masih ada pintu kasihan pertobatan bagi kita, Tuhan terima. Dan itulah yang apa? Yang dijalankan. Jadi saudara-saudara sekalian ya, mari kita mencoba untuk mengendalikan diri ya. Mengendalikan diri dan ngambil waktu puasa khusus, kalau bisa kita latihan seminggu sekali, karena kita akan diberikan keterangan yang lebih baik tentang firman Tuhan yang kita sudah pelajari, tentang firman Tuhan yang sementara kita pelajari, kita akan lebih mengerti, dan Roh Kudus akan tuntun kita dan untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kita, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah selera tadi ya, kesehatan. Kita akan mengerti ya. Jadi walaupun kesehatan itu bukan hal yang merupakan doktrin tentang keselamatan, tetapi memang untuk hidup sehat dibutuhkan supaya kita lebih mengerti kebenaran dari firman Tuhan. Jangan kita merasa cukup-cukuplah sekarang ini. Wah, hati-hati. Itu rata ya. Kita harus apa? Meningkat iman kita. Jangan rata saja. Ya. Dengan demikian kita akan tetap mengikuti apa yang firman Tuhan berikan kepada kita ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya lihat waktu udah pas.